Assalamualaikum Bu Faro, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ansi, selamat siang juga. Terima kasih Bu Faro. Saya ingin mengajak berbincang dengan Bu Faro sebentar nggih. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Faro? Alhamdulillah Bu Ansi, untuk kabar siang hari ini sehat walafiat. Bu Ansi juga sehat kan hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya Bu Faro. Amin, Ya. sama. Bu Faro begini, hari ini saya mengajak Bu Faro untuk kita melakukan percakapan observasi tentang kegiatan pembelajaran besok yang akan saya supervisi, saya dampingi di kelas Bu Faro. Semoga Bu Faro bersedia ya. Ya, bersedia. Terima kasih Bu Ya, Faro. sama-sama. Observasi ini saya tujukan juga agar Bu Faro mempunyai kesiapan untuk besok melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak. Ya. Oke Bu Faro, untuk pembelajaran besok gitu ya, sesuai modul ajar yang telah Bu Faro siapkan, apakah tujuan pembelajaran yang akan Bu Faro capai di kegiatan pembelajaran besok Bu Faro? Ya. Untuk target pencapaian yang akan saya lakukan pembelajaran untuk besok di hari Jumat tanggal 13 September 2024 itu target saya yang utama itu bisa memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak, minat anak, dan hal yang saya utamakan yaitu adalah menyeting kelas terlebih dahulu supaya anak-anak nyaman dalam bergerak ketika kegiatan besok pagi hari. Untuk topik pembelajarannya itu sudah sesuai dengan kesepakatan anak-anak. Itu kemarin kita sepakati untuk membahas tentang ikan berenang. Kemudian anak-anak juga mempunyai minat kegiatan itu memilih sendiri, itu membuat pancing, kemudian melipat ikan, sama menghitung gambar ikan dari angka 1 sampai 10. Kemudian untuk kegiatan bahasanya itu menyusun huruf menjadi kata ikan. Nah, anak-anak juga memilih sendiri media pembelajarannya, memilih dengan media Lostpad yang anak-anak sudah pilih sendiri, sehingga anak-anak merasa nyaman, merasa semangat untuk kegiatan besok pagi. Jadi kalau boleh saya simpulkan, mungkin Bu Faro ingin menyediakan fasilitas sesuai dengan minat anak yang kemarin sudah disepakati bersama anak-anak pengen kegiatan apa. Iya, seperti itu. Kemudian bagaimana area pengembangan yang Ibu Faro pengen capai dalam kegiatan besok? Untuk area pengembangannya itu untuk saya ingin lebih mengembangkan tentang daya kreativitas anak-anak, terutama dalam hal berimajinasi, untuk dalam hal dia mendapatkan pengalaman belajarnya dalam bidang kognitif terutama, karena kan untuk kegiatan besok juga salah satunya melatih anak-anak untuk mengembangkan aspek kognitif, kemudian aspek fisik motoriknya, baik itu motorik halus maupun motorik kasar anak, karena kan besok kegiatannya juga ada konsep untuk kognitifnya itu mengenal konsep bilangan dari angka 1 sampai 10, dan anak-anak benar-benar memahami urutan angka yang benar dari 1 sampai 10, dan anak-anak tidak hanya mengenal ini angka berapa, tapi juga memahami kalau konsep 1 itu ikannya 1, konsep 2 ikannya 2, seperti itu. Lebih anak-anak lebih cerdas gitu ya, seperti bermain itu. tetapi secara sambil belajar. Lalu kemudian Bu Faro, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bu Faro ingin terapkan di kelas? Mungkin dari strategi atau mode pembelajaran ataupun metodenya mungkin? Untuk untuk strategi pembelajarannya itu metodenya menggunakan kegiatan kelompok dengan dengan kegiatan pengaman. Jadi kegiatan pengaman itu nanti dilakukan setelah 3 kegiatan inti selesai. Nanti anak-anak boleh memilih kegiatan apa, bebas sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Kita menggunakan media balok, kemudian Lego jika 3 tugas ini selesai. Lalu kemudian media pembelajaran yang seperti apa yang
pembelajarannya Tentang itu ikan kemarin iya ya, tentang tadi ikan ya. kita menggunakan teknologi juga, kita menggunakan media pembelajaran lewat internet. Jadi kita menonton video pembelajaran tentang dunia ikan yang ada di dalam laut seperti itu. Nanti anak-anak untuk kegiatan awalnya melihat video tersebut, kemudian nanti anak-anak boleh menceritakan video apa saja yang sudah anak-anak lihat, kemudian nanti anak-anak mengenal beberapa jenis ikan, nama-nama ikan seperti itu. Kemudian ini sudah tertata ya sama Iya. dengan persiapan gitu ya. Iya. Saya rasa persiapannya sudah matang gitu. Kira-kira kapan ini kegiatan pembelajarannya? Untuk kegiatannya itu nanti akan dilaksanakan besok pagi di hari Jumat tanggal 13 September tahun 2024. Oh, iya. Kegiatannya mulai dari kegiatan kita mau mengadakan kegiatan seperti bermain peran, yaitu bermain peran. penjual dan pembeli. Nanti anak-anak ada yang menjadi pembeli, ada yang menjadi penjual. Ceritanya kita akan berdagang ikan di situ. Nah, nanti kita siapkan dulu untuk kegiatan besok paginya seperti itu. Melatih percakapan. Iya, melatih percakapan juga. Anak-anak bermain peran sosiodrama ya seperti itu. Nanti biar anak-anak juga mengenal apa sih pekerjaan yang ada di sekitar anak-anak yang mencakup dengan apa sih ikan seperti itu, kan anak-anak bisa lebih luas juga untuk wawasannya tentang ikan sebetulnya. ya ikan. Oh, iya, Ikan iya. nanti kita juga dilatih untuk anak-anak, kita latih untuk apa sih mengenal berapa kilo ini ikannya, sehingga kan tambah pengetahuan juga dalam hal kognitifnya seperti itu, dan melatih sabar juga, melatih antri, melatih untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar seperti itu. Baik Bu Faroh, saya rasa persiapannya cukup matang ya. Insya Allah besok bisa terlaksana dengan baik Ya, dan mendapatkan amin. hasil anak-anak tentunya Amin. senang dan Ya. memperoleh ilmu baru ya. Besok saya akan masuk ke kelas Bu Faroh Ya. untuk melihat dan mencatat dan mengobservasi kegiatan yang Bu Faroh laksanakan bersama Ya. anak-anak. Ya. Setelah kegiatan pembelajaran besok, saya juga minta izin juga Bu Faroh untuk bisa kita bercakap-cakap Ya. lagi pasca observasi. Ya. Dan nanti besok saya mengundang pengajar praktik saya untuk kita bersama-sama beliau melihat kegiatan percakapan kita tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan. Itu Bu Faroh, sampai ketemu besok, sukses selalu, jaga kesehatan selalu, kita semua-sama sehat-sehat ya Bu Faroh ya, amin. supaya anak-anak juga selalu bertemu kita. Iya, Ya, oke. terima kasih Bu Faroh. Terima kasih Bu sekali. Alsi. Bagian tubuh ikan ini apa saja? Ada yang tahu? Daging. Sirip, ya apalagi? Matanya kecil. Mulut. Ada ekornya, ya pintar. Sama apa lagi? Ada badannya ya? Badannya ada ikan ada durinya. Terus apa lagi? Ya jangan dimakan. Selain ada durinya, ya ada yang kita sebutkan bagian-bagian
di pasar untuk membeli ikan, ya. Anak-anak ini akan membeli ikannya berapa? Nanti sama penjualnya akan dilayani dan ditimbang, kemudian ikannya boleh dibawa pulang. Oke, yuk sudah siap? Mas Renan, Mas Renan, Renan. Oh, siap. Yuk, selamat berbelanja anak-anak. Yuk silakan beli ikannya. Pasarnya sudah dibuka. Oke, Mas Akil. Ya, mau beli berapa? Uangnya kasihkan dulu satu-satu dulu saya uangnya. Ya. Semuanya ditimbang dulu. Nah, nanti kasih plastik. Sebentar, gantian ya. Berapa? Berapa timbangannya? Kamu kesana itu beli, ini tak video. Berapa? Oh, ini terbalik sayang. Berapa ini? Ya, silakan dikasih kreseknya. Boleh. Mana kreseknya? Ya, Pak Salim. Udah mungkin aja ini. Silakan, ini kreseknya pakai ini dulu. Nah, yuk. Penjualnya ikannya dikasih kresek dulu. Dikasih kresek. Lucu. Makasih. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ikan. Ya, kan. Ikan apa? Mau beli. Ambil. Ini tinggal. Ambil. Ambil, aku mau beli ya. Ya, bentar. Sudah ikannya. Kasih kresek dulu. 100 ya. Nah, 100. masukkan Alia. Sedang apa Alia? Kembalian. Ya. Kembalian. 20. Kembalian 10 ya. Hitamnya 2. Sudah. Lah. Sudah. Dagangannya sudah habis apa masih ada ikannya? Nah, sini. Di bawah dia. Nah, ya. Mas Abil, silakan beli. Ikannya jatuh Mas Abil. Ikannya jatuh. Ya, itu beli tempatnya Saka. Itu masih ada ikannya. Tuh. Ya, itu Saka. Ini Saka mau beli lagi Saka. Yuk, bilang. Yuk, mau beli kasih uangnya dulu. Ya, itu Saka, dia beli. Yuk, ya sudah, silakan ke sini ya. Ini, ya sini yang muda. Ini. Ya, yuk. Nah, masuk kelas dulu ya. Ya, masuk kelas dulu. Sudah? Sudah? Ya, masuk kelas dulu. Ini, mau kerja dulu belum? Sudah? Ya. Ya, silakan. Ya, Mbak Amara beli apa? Melihat video dengan sungguh-sungguh ya, sambil didengarkan, sambil diperhatikan. Nanti anak-anak akan mendapatkan informasi dari video yang hari ini anak-anak lihat ya. Siap? Mas Gampang sudah siap buat nonton? Ya. Mana ademu? Siap ya. Yuk, Mas Nova silakan. Mas Nova silakan duduk dulu. Yuk. Siap? Oke. Selamat menonton anak-anak. Ayo kita belajar mengenal nama-nama ikan. Ikan apakah ini? Ikan gak? Ya boleh. Jumlahnya berapa? Ini jumlahnya berapa? Yuk, dicari. Berapa jumlahnya? Kayak gini loh, Pak. Sudah? Coba ambil dari sini.
pintar ya. 4 tambah sini. Nah, oke, kasih lihat angkanya. Sudah, kasih lihat angkanya. 4, pintar. Mas berapa? 6, tambah lagi ikannya. Ya, satu lagi. Ini ya. Satu lagi. Kita hitung dulu ikannya ada berapa? 1 dari sini. 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6. Kasih lihat dulu angkanya ya. Mas, mau kali ya? Mari anak-anakku. Ya, insya Allah. Bentar. Yuk, mari anak-anakku. Ya, insya Allah. Soleh dan soleha. Itu Mbak Sally nanti ya. Kita berdoa. Assalamualaikum Bu Faro. Waalaikumsalam Bu Ansi. Terima kasih Bu Faro sudah kita sudah mengadakan pertemuan ya Bu Faro ya. Kali ini saya akan mengadakan pertemuan mengenai pasca observasi yang kemarin sudah kita lakukan Bu Faro, dan hari ini kita akan membicarakan pasca observasi supaya sama-sama kita bisa merefleksi yang kemarin telah kita lakukan, kegiatan yang sudah Bu Faro lakukan yang sudah saya supervisi. Bu Faro. Nah, seperti pasca observasi ini semoga bisa membuat Bu Faro merefleksikan kegiatan yang kemarin dan untuk menjadi gambaran untuk selanjutnya kegiatan mengajar daerah selanjutnya. Sebelumnya saya ingin tahu bagaimana kemarin Faro dalam melakukan kegiatan, apakah perasaannya seperti apa saat melakukan kegiatan. Lalu, Terima kasih Bu Ansi atas izin untuk menjelaskannya. Untuk kemarin yang kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari Jumat kemarin tanggal 13 September kemarin itu, perasaan saya untuk waktu sebelum kegiatan itu sudah berusaha untuk semaksimal mungkin lah memberikan motivasi mood yang baik buat anak-anak biar semangat untuk kegiatan kemarin Jumat itu. Tapi ternyata ada salah satu insidental yang di luar dugaan, dan ada satu anak yang waktu kegiatan masih asik bermain Lego ya, hingga waktu kegiatan bermain sendiri bermain sendiri. Kemudian setelah kegiatan selesai baru anaknya inisiatif ya, Bu guru tugasku mana gitu. Jadi ya jadi kita rolling, kita rubah yang harusnya anak itu sudah kegiatan di kegiatan ini, jadi sebelum pulang kita ada khusus. kita kasih waktu kemarin khusus itu ya. Jadinya Menyusun itu kemarin ya. menyusun, dan akhirnya waktunya agak molor 10 menit. Tapi semuanya terlaksana dengan baik Ya, ya. alhamdulillah lancar dari awal kegiatan sampai akhir. Nah, dari kegiatan kemarin Bu Faro masih mengingatnya, apakah yang sudah terlaksana kegiatan kemarin dari rencana, apakah sudah tercapai belum, kemudian strategi yang kemarin harus susun atau tujuan pembelajarannya atau areanya mungkin bagaimana Bu Faro, apakah sudah ada tercapaian di situ? Iya, kemarin untuk kegiatannya itu kemarin saya amati juga waktu kegiatan inti itu untuk KSI-nya ya, untuk keterampilan sosial emosionalnya itu udah bisa dibilang 50% ada sedikit peningkatan dari 1 minggu kemarin itu, karena sebelum kegiatan juga saya kesepakatan sama anak-anak untuk kegiatannya mau seperti apa, kita kesepakatan bersama juga. Kemudian anak-anak yang menentukan juga mau kegiatan mainnya pakai
media pembelajaran seperti apa, dan itu juga anak-anak konsisten ikut kegiatan dari awal sampai akhir, dan mereka juga antusias juga untuk mengikuti kegiatan. Cuma kemarin ada sedikit apa ya itu, perlu untuk pendampingan khusus. Ada 2 anak yang masih harus kita stimulus, jadi masih belum bisa maksimal dari awal sampai akhir kegiatan mengerjakan sendiri, jadi masih perlu dibantu dulu pendampingannya karena ada sedikit keterlambatan untuk motoriknya, karena kan masih kaku seperti itu. Ya, karena kan waktu awal semester gitu ya. Iya, waktu apa sih proses melipat membuat ikan, kemudian waktu kemarin membuat pancing ikan itu juga masih bingung untuk cara menali, cara melipat, karena kan untuk melipat untuk usia 4 sampai 5 tahun ya itu kan ada batas untuk lipatnya, dan kemarin ya itu kemarin sampai 3 sampai 4 lipatan karena harus beberapa kali apa sih melipat karena itu juga jenis ikannya sudah ikan yang sangat ya paling sederhana untuk usia kelas awal ya. Berarti bisa saya simpulkan tujuannya tentang sosial emosional anak itu sudah tercapai ya. Jadi anak-anak sudah nyaman gitu ya, enjoy dan asik jawab dengan tugas dan pilihnya juga ya sudah bisa menyelesaikan. Hanya ada 2 anak yang memang secara sosial emosional masih perlu pendampingan secara khusus untuk sesuai dengan umurnya. Baik, Bu Farouk. Kemudian dari areanya mungkin Bu Farouk, area pembelajarannya bagaimana? untuk area pembelajaran itu kemarin masih karena kan sebenarnya saya fokus ke apa sih diferensiasi anak dulu, karena kan setiap anak kan punya gaya belajar yang berbeda, kemudian punya keunikan tersendiri, karena kan setiap anak juga cara dia menangkap suatu materi atau pembelajarannya juga berbeda-beda, dan dia juga punya apa sih gaya sendiri untuk aku nyamannya seperti apa, kan juga setiap anak kan punya keunikan sendiri, jadi kan hasilnya juga beda-beda seperti itu. Itu maka dari itu apa ya, jadi guru hanya bisa memberikan apa sih menyiapkan kebutuhan mereka sesuai dengan apa sih kebutuhan anak, karena kan anak juga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, ada kebutuhan khusus juga yang tiap anak itu mungkin kalau bagi anak si A, oh ini sudah sesuai, kadang si B masih belum cocok, jadi kan dari gurunya sendiri yang harus benar-benar bisa memenuhi kondisi anak satu persatu. Jadi bisa saya simpulkan karakteristiknya anak itu berbeda-beda ya. Jadi ada ketercapaian kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi di situ Farouk juga sudah sangat melihat terutama gaya belajar anak. Mungkin aja seperti yang tadi Bu Farouk ceritakan, ada yang sendiri, menyusun sendiri, asik sendiri, sementara temannya membuat ikan atau membuat membentuk ikan dan lain sebagainya. Itu termasuk gaya belajar yang berbeda-beda yang Bu Farouk sediakan. Untuk selanjutnya Bu Farouk, apakah kemarin ada hambatan dalam kegiatan pembelajaran Bu Farouk yang Bu Farouk rasakan terhadap selama mendampingi anak-anak? Untuk hambatannya kemarin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu terlihat sangat gimana, cuma hanya kemarin itu waktu ada tiba-tiba peristiwa insidental yang di awal itu, yang ada satu anak yang tiba-tiba tantrum kemarin karena kan mungkin temennya kan ada yang karakternya juga berbeda, ada yang dia sudah dewasa, dia sudah tahu caranya, oh ini loh aturan kesepakatan di kelas seperti ini, kok masih ada temennya yang seperti itu. Nah jadi sudah bersama-sama gitu, sudah mulai bersama-sama. Jadi kemarin tanpa permisi, tanpa izin dulu sama bu guru sama anaknya juga, langsung mainannya diberesi, jadi terjadi konflik antara satu anak. Kemarin itu kan sempat ada apa ya,
kejadian seperti itu kan kemarin Iya. Bu Amsa. Apa namanya, jadi si anak itu merasa gak usah ini gitu Iya. ya, yang lain aja, ini aja loh sama Iya. teman-teman gitu. Jadi Iya. sedikit memaksakan, saya pengennya seperti itu sama teman-teman gitu Iya. ya. Apa itu wajar ya Bu ya, namanya Iya. anak TK gitu, Iya. pasti seperti itu ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, jadi hambatan buat Bu Faroh mungkin tidak terlihat, walaupun itu sedikit terjadi apa namanya buat kita yang dari TK itu adalah hal yang biasa. Iya. Ada sedikit kericuhan ya, Iya, karena temennya jadi bingung kan, Iya. sudah siapkan guru kok apa namanya kok Iya. diacak-acak lagi istilahnya, Iya. walaupun si anak itu mengembalikan istilahnya Iya. ya ini aja gitu ya, sudah agak lucu kemarin itu. Iya. Jadi ya itu agak memaksakan gitu kan, kalau Iya. saya bisa menyimpulkan dari pengamatan saya dan memaksakan nggak usah kayak ini Bu Guru, aku tuh maunya ini, Iya. padahal Bu Gurunya tuh menyiapkan untuk bermacam-macam anak. Iya. Pengen ini, pengen anak-anaknya satu pengen yang ini boleh, pengen itu boleh gitu ya. Itu jadi memang agak lucu ya dunia mereka ya Bu Faroh ya. Jadi itu bukan hambatan khusus karena kita sudah terbiasa, tapi itu memang sedikit ya namanya mengajar ya, ada sedikit waktu luang buat kita untuk mendampingi anak-anak yang berbeda gitu ya. Terus selanjutnya dari kegiatan kemarin itu Bu Faroh sudah kita sudah merefleksikan tentunya ya, hari ini tadi saya mengajar seperti apa, saya kurangnya di mana, mungkin sudah Bu Faroh apa namanya sapi sendiri gitu ya, sudah Bu Faroh pikirkan gitu. Lalu saya ingin tanya, kompetensi apa yang Bu Faroh kembangkan setelah Bu Faroh melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Mungkin ada kompetensi yang ingin Untuk Bu Faroh kompetensi tingkatkan? yang ingin saya tingkatkan itu kompetensi untuk kegiatan motor dulu, karena kan untuk seperti beberapa kegiatan yang sesuai indikator itu kan salah satunya harus melatih sensorik anak. Nah, kebetulan melalui kegiatan fungsi motorik halus. Nah, kebetulan kalau untuk melipat ini dari beberapa anak kemarin setelah kegiatan akhir itu punya yang bilang, Bu Guru, kenapa kegiatannya harus melipat? Kan kalau melipat itu aku susah berburu, apalagi membantu ikan. Biasanya aku melipat itu seperti ini, jadi dia memilih sendiri ide untuk melipatnya sesuai dengan kreasinya seperti itu. Jadi ada sedikit tidak sesuai dengan topik gitu, tapi sejauh ini ya mereka mau berusaha untuk mencoba dulu untuk tahapan melipatnya sampai mana, baru besok mungkin lebih rutin lagi saya apa sih untuk belajar melipat, tahapan-tahapan melipat yang baik dan benar buat Iya. anak-anak sesuai dengan apa sih gaya belajar mereka, karena kan setiap anak juga beda-beda untuk memahami cara melipat yang benar sesuai arahan guru itu kan beda-beda juga. Ada Iya. anak yang baru dia paham di tahap 1-2 tahapan, ada yang 1 Sudah. sampai 4 dia sudah dengan sendirinya dengan apa sih instruksi guru itu dia sudah tahu. Misalkan tahap pertama yuk kita buat kotak 16 dulu gitu, bisa nanti kalau sudah membuat apa sih lipatan segitiga itu ada yang sudah paham 1-2 anak. Kemudian ada juga yang masih dari tahap awal untuk membuat kotak 16 itu masih kesulitan karena itu tadi kendala untuk apa ya sensorik motorik halusnya itu kan masih ada yang kaku, jadi untuk melipat itu masih belum bisa apa ya namanya, belum bisa istilahnya apa itu istilahnya ya berbentuk Nah, seperti itu, iya. Kita inginnya bentuknya segi empat, Iya, tapi belum belum bisa bentuk salah satunya juga Iya. motorik halusnya juga Iya. untuk kerapiannya Iya, mengejar. Jadi seperti itu. Bu Faroh merasa masih belum Iya. terlaksana secara 100%. Iya, Walaupun jadi- sudah ada ininya juga Iya. sudah lumayan gitu ya, ada bentuknya Iya. buat anak-anak bentuk apapun itu kan sudah ada bentuknya. Iya. Tapi kita fokusnya ke misalnya ke ikan misalnya ya. Iya. Tapi bagaimanapun kita nggak bisa memaksa kan, seperti Iya. yang sampaikan ya sudah tidak apa-apa gitu.
Tapi untuk kalau boleh saya simpulkan tadi kompetensi pedagogiknya berarti ya, Iya, cara pedagogiknya, ya. cara Bu Faroh menyampaikan kepada anak-anak sesuai tahap seperti itu Iya, ya. Jadi sesuai tahap tahap melipat, iya. ya, dari tahap mereka yang pertama lipatan 1 2, lipatan 3 4 dan selanjutnya supaya anak-anak bisa mengikuti dengan baik gitu ya, tanpa Bu Faroh membuatkan seperti itu kira-kira Bu Faroh ya. Oke. Kompetensi yang Bu Faroh harap capai itu berarti ada di cara Bu Faroh menyampaikan pembelajaran fisik motor itu yang Bu Faroh ingin capai. Kira-kira untuk kompetensi yang ini ada targetkah untuk anak supaya, karena kemarin kan Faroh merasa kok belum pas gitu ya, sesuai. Apakah ada targetnya, mungkin seminggu ke depan, 2 minggu ke depan gitu? Apakah target atau tidak supaya fisik motorik anak itu bisa berkembang untuk selanjutnya ke kegiatan lain begitu kan? Karena kan ini baru semester 1 ya. Kalau kita semester 2 itu target saya kalau besok sudah di semester 2 itu anak-anak sudah lebih untuk motoriknya dia melipat itu dan dengan sendirinya dia bisa gitu ya. tanpa harus didampingi lagi ya, walaupun masih melipat dasar untuk sederhana lah kayak ikan gitu. Cuma targetnya itu sama kasih untuk kognitifnya kemarin ada kognitif juga yang kemarin ada kegiatan itu menghitung membilang ikan. Kemarin ada anak yang sudah menyebutkan mengambil, oh ini angka 5 dia ambil ini angka berapa, angka 5, tapi ketika menghitung dari 1 sampai 5 tidak sesuai ya, ada 1 2 ini kurang 1, ini kurang 2 seperti itu ya. Kemudian kemarin saya coba untuk menunjuk mana angka 5, mana angka 7, dia bisa menunjuk, tapi ketika dia mulai membilang satu sambil ambil ikannya itu masih kesulitan. Mungkin itu juga yang masih perlu harus saya stimulus untuk jadi secara kognitif juga selain motorik tadi, secara kognitif juga Bu Faroh perlu meningkatkan cara Bu Faroh menyampaikan supaya anak-anak juga cepat mengerti gitu ya, mengerti paling tidak bisa gitu ya. Kemarin juga ada kegiatan huruf ya kalau asal ya. Itu juga bagus buat saya ya. Itu anak-anak jadi mengerti bentuk-bentuk huruf kalau nggak salah ya. Itu kan bisa belajar juga dari mengenal huruf lewat warna. Anak-anak warna juga. Terus anak-anak juga sudah terbiasa untuk menyusun. Jadi sudah saya biasakan dari awal masuk itu anak-anak belajar mengenal huruf lewat kegiatan seperti itu. Dan itu yang paling penting ya, paling disukai anak-anak ya, tapi itu ya sehari-hari pada menulis itu anak-anak cukup antusias ya. Ya, Bu Faroh, terima kasih. Kemudian selanjutnya kompetensi yang Bu Faroh akan meningkatkan itu sudah Bu Faroh pikirkan. Lalu nanti kira-kira apa harapan Bu Faroh dari kegiatan sudah dilaksanakan dan apa yang besok Bu Faroh lakukan itu, apa harapannya? Harapannya untuk kedepannya itu ya anak-anak menjadi menambah pengalaman belajarnya, kemudian anak jadi lebih mandiri untuk daya kreativitasnya, dia juga ada perkembangan, terus ya segala aspek perkembangannya itu ada peningkatan, karena kan setiap anak juga beda-beda untuk aspek perkembangannya. Ada yang mungkin menonjol di aspek seninya, ada yang menonjol di aspek kognitif, bahasa, itu pencapaian saya itu punya harapan pada anak itu kalau bisa ya semuanya bisa ada perkembangan, walaupun ada satu aspek yang paling menonjol, karena setiap anak tidak bisa disamakan harus sama semua perkembangannya, karena kan ada masanya sendiri.
yang menonjol itu berbeda-beda ya. Iya. Si A ini menonjol secara bahasa, Iya. si B anak ini menonjol secara kognitif mungkin, kreatif, dapat menjawab dan lain sebagainya. Ya Bu Faro. Sesuai, kalau bisa saya simpulkan sesuai yang Bu Faro sampaikan tadi, bahwa Bu Faro menargetkan harapan Bu Faro nya ada di semester ini. Iya, Iya, jadi supaya semester ini anak-anak lebih nyaman, lebih bisa mandiri, lalu meningkatkan dari segala aspek tadi itu ya, ada motorik halusnya lebih baik, juga kognitifnya, dan juga ada tadi yang satu anak juga perlu pendampingan itu ya Bu ya. Untuk lebih rutin apa sih untuk menstimulus ini motorik dari jari tangan Iya, nggak kaku. ya, jadi harapannya di semester depan, Iya, jadi semua sudah anak-anak sudah mengerti akan keinginannya gitu ya Bu Iya. ya, dan mulai melaksanakan sesuai keinginannya tanpa kesulitan, karena ini memang di semester 1 ya ya Bu ya, Iya, jadi masih iya betul dari rumah gitu ya Bu Iya. ya. Jadi ada berbeda. Ini Bu Faro, terima kasih atas refleksi Bu Faro. Semoga refleksi dari supervisi yang kita lakukan ini membawa manfaat. Kalau untuk saya sangat bermanfaat Bu Faro ya. Saya bisa belajar dari Bu Faro untuk sabar terhadap anak-anak seperti yang Bu Faro sampaikan tadi, bahwa si anak ini sudah disiapkan, tapi ternyata masih kembali kebalikan. Ya Allah, sudah tak sabar gitu ya. Tapi alhamdulillah Bu Faro sabar, itu buat saya juga belajar dari Bu Faro. Terima kasih Bu Faro, dan untuk selanjutnya semoga lebih baik gitu ya. Izinnya saya selalu belajar dari Bu Faro juga untuk bisa mendampingi anak-anak, dan sehat selalu Bu Faro, sehat selalu mendampingi anak-anak, tetap semangat, tetap punya bahagia bersama anak-anak. Terima kasih Bu Faro. Sama-sama. Saya juga terima kasih Bu Ansi selaku kepala sekolah juga banyak membimbing saya secara pribadi sebagai guru kelas, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang harus apa sih diutamakan, terutama untuk pendampingan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Sama-sama belajar ya Bu. Iya. Iya, terima kasih. Sama-sama.